Itu bukan hukum. Hukum itu wajib, hukum itu sunnah, hukum itu makruh, hukum itu mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Bid'ah itu hanya ingin mengatakan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi belum tentu tidak boleh kita kerjakan. Nabi selama Ramadan nggak ada pengajian duhur, gitu. Maka kita semua ini masuk neraka, Pak, karena mengada-ngadakan ada pengajian duhur dibuat harinya Sabtu Minggu lagi, ya kan? Hari-hari yang mungkin diagungkan oleh agama lain. Lihat, Pak. Ini kan sederhana kalau kita mau rendah hati, punya akhlak. Ya kalau masih dokter puskesmas itu ya jangan banyak-banyak berfatwa lah. Tunggu dokter spesialis, bukan sombong-sombongan, Pak. Bapak berobat aja hati-hati kok milih dokter. Masa sekarang milih guru nggak hati-hati? Tanya rekam jejaknya, belajarnya, sehingga dia tahu adonan ini kayak apa. Begitu Umar ngomong bi nikma, orang yang ngaji bahasa Arab tuh tahu, Pak. Nikma itu dalam bahasa Arab untuk yang baik. Kalau yang jelek itu bisa. Ini kalau ada orang laki-laki, sebagus-bagusnya orang laki si fulan, ni'mar rajul, sebagus-bagusnya laki nih. Kalau sejelek-jeleknya bisa ar-rajul. Maka Pak, kalau kita rendah hati, enak. Oh iya ya, bid'ah itu kuncinya apa? Kuncinya payung hukum besarnya. Payung hukum besarnya ada, teknisnya nggak ada. Teknis itu bukan bid'ah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya jaga Quran ini. Penjagaan Quran di masa Nabi dengan sekarang beda. Nih, saya dulu, Pak, di Madinah tahun 90-an, itu pertama kali saya lihat Quran bagus, Pak. Dulu Saudi masih kaya, Qurannya merah, ada emasnya di pinggirnya itu. Itu di Masjid Nabawi itu. Kalau Bapak kan sekarang wakaf Quran diterima. Dulu ada Quran tidak cetak pemerintah Saudi, itu biar bagus dikeluarin sama Saudi itu tahun 90-an. Saya ngafalin Quran, Bang, sambil megang mushaf yang mahal itu. Saking terharunya, setelah selesai saya tutup, saya cium. Orang Arab narik kepala saya, haram. Masya Allah, saya ditarik kepalanya, maduranya keluar, Pak, saya. Ya kan? Saya bilang, apa kata kamu? Haram. Nabi tidak pernah mencium mushaf. Sodakta. Nabi memang tidak pernah mencium mushaf, karena mushaf ini bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau ada orang bilang ada mushaf di zaman Nabi, itu orang tidak baca sejarah. Quran di zaman Nabi itu tidak ada bentuknya. Dia ditulis di tulang, di pelepah kurma. Nanti kan Sayyidina Umar kodifikasi itu jadi satu. Artinya apa? Ingin saya katakan, bagian juga dari akhlak itu al-adab fauqal ilmi. Kalau kita merasa ada orang yang kita kenal di masyarakat dikatakan ngerti agama, kalau terjadi perbedaan itu jangan kemudian ditinggal dan dihantam. Boleh jadi sudut pandangnya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu penjelasan dari Kiai NU yaitu Kiai Faiz. Ya, beliau adalah Kiai Haji Faiz Syukron Makmun atau kerap dipanggil sebagai Gus Faiz. Ini beliau memaparkan dengan sangat jelas tentang bagaimana konsep bid'ah yang sebenarnya. Ya, ini sebuah penjelasan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Karena kita tahu selama ini kelompok Salafi Wahabi ini masih sangat minim pengetahuannya tentang bid'ah. Mereka kebanyakan adalah gagal paham tentang konsep bid'ah yang sebenarnya. Gagal paham tentang konsep bid'ah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat. Jadi antara konsep bid'ah yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat ini berbeda dengan konsep bid'ah yang difahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi jomplang apa yang difahami oleh Salafi Wahabi mengenai tentang bid'ah. Ya, pada dasarnya yang namanya bid'ah ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW.
tentunya sesuatu yang baru ini tidak bisa kita katakan kemudian semuanya sesat. Hanya sesuatu yang baru ini ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Ya. Nah, sesuatu yang baru yang sesat, yang menabrak syariat, itulah yang disebut dengan bid'ah dhalalah, atau nama lainnya adalah bid'ah sayyi'ah. Ini bid'ah yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Bid'ah yang menabrak syariat Islam, bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, misalnya perbuatan bid'ah ini menambahi gerakan sholat misalnya, atau menambahi jumlah rakaat sholat yang semula sholat subuh ini 2 rakaat, kemudian kita tambahi menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat dan seterusnya. Ini jelaslah yang bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan bid'ah yang ini tidak menabrak syariat, bid'ah ini tidak keluar dari rambu-rambu ajaran Islam, tidak keluar dari rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka bid'ah ini diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Nah, jadi tidak semuanya serta-merta sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak ada di masa Rasulullah kemudian dihukumi sebagai sesat. Nah, bahkan ada banyak praktek yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW ini yang memang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Ya, itu berarti kalau kita mengatakan bahwasanya semua bid'ah ini sesat, tentu ada sebagian sahabat juga mereka melakukan kesesatan. Tentu tidak bisa kita pahami yang demikian. Contoh misalnya Umar bin Khattab ini membuat yaitu rangkaian sholat tarawih selama 9 full di masjid, kemudian dengan jumlah rakaat 20, ya, kemudian ditambahi witir, dan kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab selama sebulan penuh. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini kata Umar bin Khattab, ini adalah nikmatul bid'ah. Sebaik-baik bid'ah, artinya ini bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah, inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah, nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Kemudian juga para sahabat mereka mengumpulkan mushaf Al-Quran yang sebelumnya ini tercacar, terpisah-pisah dengan media di pelepah kurma, kemudian di kulit onta, tulang onta dan sebagainya. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan dari Umar bin Khattab, Al-Quran ini dibukukan yang menjadikan satu kitab yang disebut dengan mushaf. Nah, ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah ada komando atau perintah dari Rasulullah SAW. Maka yang demikian itu tidak bisa kita katakan sebagai bid'ah yang sesat. Pada intinya bahwasanya kita harus membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita bahwasanya para ulama telah menguraikan dengan sangat panjang lebar tentang bagaimana pemahaman bid'ah yang sebenarnya, bid'ah yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga antara hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sinkron, nyambung dengan pemahamannya. Nah, selama ini kelompok Salafi Wahabi ini antara punya hadis dengan pemahaman ini sangat berbeda jauh, sangat kontras sekali, sehingga ada ketidaknyambungan antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan pemahamannya. Memang kita tahu bahwasanya bid'ah ini adalah sesat, kemudian sesat mengarah kepada neraka. Ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatun finnar, kurang lebih seperti itu. Namun ternyata dalam penafsiran para ulama, termasuk dalam Al-Quran sendiri, ketika menggunakan kata kullu atau kulla atau kulli, ini tidak mesti mutlak semuanya. Itu menandakan bahwasanya ketika Al-Quran ataupun hadis mengatakan kullu, ini bukan berarti bermakna seluruhnya, namun bermakna sebagian. Nah, ini sebagaimana yang juga difahami oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Syafi'iyah, bahwasanya
tidak semuanya bid'ah ini sesat. Makanya para ulama kita terdahulu seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam ini membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada kemudian bid'ah makruh, kemudian ada bid'ah sunnah, kemudian ada bid'ah mubah. Nah, ini perincian bid'ah sesuai dengan pemahaman yang benar, bahwasanya ada berbagai macam varian bid'ah yang ini tidak mutlak kemudian semuanya haram. Kemudian termasuk ulama kita, ulama yang sangat dimuliakan, yaitu Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah ini menjadi 2. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah sayyi'ah. Mahmudah ini adalah bid'ah yang terpuji, berarti sesuatu yang baru dikemas dengan masa kekinian, di dalamnya penuh dengan konten-konten ajaran Islam, penuh dengan amalan-amalan ajaran Islam, ya, penuh dengan nasihat-nasihat. Ya, jadi perbuatan bid'ah itu yang baru, yang di dalamnya mengandung berbagai macam kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti misalnya bid'ah hasanah seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, kemudian acara yasinan, tahlilan dan sebagainya. Nah, ini semuanya termasuk peringatan hari besar Islam yang lainnya. Ini semuanya adalah mode baru yang dikemas, yang di dalamnya ini penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan nilai dakwah, tentu penuh dengan kebaikan. Nah, contoh misalnya seperti tahlilan, maka memang sesuatu yang kemasan baru yang bernama tahlilan ini kita tidak bisa kemudian mengecapnya sebagai sesat. Ya, karena kita harus paham dulu substansi atau isinya di dalam acara tahlilan itu. Ya, di dalamnya ada membaca kalimat thayyibah, ada zikirnya, kemudian ada ayat Al-Quran, kemudian di situ ada doa, ada zikir bersama, kemudian ada juga nasihat, kemudian ada sedekah. Jadi menyatulah yang disebut dengan tahlilan. Walaupun itu kemasan baru, namun di dalamnya mengandung pesan-pesan kebaikan, dan dia memang bukan ibadah, namun di sini adalah sebuah amaliyah, dan amaliyah ini tentu mengandung kebaikan dan tentu akan mendapatkan pahala, karena di dalamnya ini juga apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menjadi pesan-pesan kumpulan dari berbagai macam ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, membaca kalimat thayyibah, jelas itu perintah Rasulullah, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian bersedekah dan sebagainya, silaturahim juga tentunya, saling bertemu antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, sama tetangga, sama umat Islam, bererat ukhuwah Islamiyah, maka di dalamnya tentu mengandung banyak kebaikan. Ya, misalnya kalau kita mengatakan tahlilan ini sesat, misalnya tahlilannya sambil mabok misalnya, tahlilannya ini bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan misalnya, saling berdesak-desakan misalnya, ya, tahlilannya membuka aurat misalnya, tahlilannya sambil mabuk-mabukan misalnya, atau sambil pesta-pesta joget-joget misalnya. Nah, maka jelas ini yang mengandung bid'ah. Tentu inilah yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, selagi itu dilakukan dengan penuh sukarela, kemudian itu penuh dengan adab, maka tentu kita tidak bisa menghukumi acara tahlilan ini sebagai bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang sesat. Nah, itu pesan dari Kiai Faiz agar kita semuanya termasuk kelompok Salafi Wahabi ini jangan terlalu picik, sehingga bisa mendahulukan adab daripada ilmu. Artinya kita saling toleransi, saling menghormati, jangan sedikit-sedikit teriak bid'ah, karena semakin orang lantang teriak bid'ah ini menandakan bahasanya betapa minimnya pengetahuan dia, ya, kurangnya pengetahuan Islam, sehingga berpikiran sempit, ya, pemahaman sempit, sehingga yang merasa paling benar hanya kelompoknya sendiri, sehingga di luar dari kelompoknya, kelompok dari kelompok Salafi, di luar kelompok manhaj salaf yang mereka katakan seperti itu, kemudian dicap sebagai kelompok yang sesat, kemudian ahli bid'ah, kemudian dikatakan sebagai ahli neraka. Nah, jadi munculnya ekstremisme, radikalisme dan fanatisme ini timbul karena minimnya pengetahuan ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Faiz, syukran ma'mun ini bisa menyebabkan kelompok Salafi Wahabi ini mereka bisa memperluas cakrawala pemahaman mereka tentang ajaran Islam, tidak
fanatik, buta, tidak asabiyah, kemudian tidak radikal yang menganggap hanya kelompok sendiri yang layak untuk masuk surga. Ya, mudah-mudahan di antara kita semuanya saling menghormati, kita saling memahami, ya, saling bergandengan tangan, walaupun mungkin bisa saja di antara kita bisa berbeda mazhab, berbeda pemahaman, namun kita tidak boleh kemudian sembarangan menuduh bid'ah kepada sesama umat Islam dengan tanpa alasan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.